Tur, ayo. Ayo. Tuh anak buah dua pasti dimarahin Abi sama bosnya. Banget. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian, saya nggak tahu gimana masa depan saya nanti. Kamu harusnya terima kasih sama Guntur. Soalnya ini semua idenya dia. Kalau saya awalnya masih agak ragu sama kamu. Enggak, tapi Ivy, kamu milih orang untuk menjadi penolong itu paling benar. Galang itu mempunyai hati seperti Satria. Satria baja hitam. Pokoknya kalian bagi saya adalah pahlawan yang nggak mungkin saya lupain. Sekarang tugas terakhir kita tinggal nganterin kamu pulang deh ke rumah. Saya nggak berani pulang. Kok nggak berani pulang? Kamu kan udah bebas. Kamu mesti ketemu keluarga dulu dong. Para berandalan itu tahu tempat tinggal saya. Saya takut kalau saya pulang ke rumah nanti melibatkan orang-orang rumah. Bener juga tuh. Kayaknya kita terpaksa cariin hotel deh buat Ivy. Ya buat sementara. Hotel? Lo nggak salah hotel. Lo di hotel. Kenapa? Ini kan udah malam, hotel lo mau temenin. Jadi gimana dong? Gini, gua punya saudara yang baru ditugasin di Sumatera. Nah, rumah dia lagi disewain. Nah, Ivy boleh tinggal situ dulu. Boleh juga tuh. Tapi saudara kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bukannya masalah saudara, masalah saya menyewa. Biarin aku yang ngurusin ya. Yang penting kamu dulu tinggal di situ, kamu anteng dah. Nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kami pasti siap bantu kok. Ya? Telepon super banget. Gelap banget tuh. Tunggu dong. Simsalabim. Nah, gimana? Hah? Kopi juga tempatnya. Oke ya. Nah, kalau di sini Ivy semua fasilitas pakai aja. Jangan sungkan-sungkan, jangan pusing, oke? Terima kasih. Kalau di sini sih itu nggak bisa nyari kamu, nggak mungkin. Mereka nggak mungkin tahu tempat ini kan? Halo, iya mah ya. Dasar. Sebenarnya lu pergi kemana sih? Sini. Jadi sekarang Lu kok malah kayak begitu? Lu tuh lebih merhatiin laki ketimbang gue pacar lo sendiri. Enggak, sayang kayak gitu ya sayang. Aku pasti perhatiin kamu kok sayang, aku pasti perhatiin kamu. Ya sudahlah. Kalau gitu cepetan lo kesini. Kalau enggak, mau gue putusin. Hah? Iya mah, iya mah. Oh iya mah, ya. Lang, nyokap gue minta pulang, suruh gue pulang. Nyokap lu nyuruh lu pulang. Tumen-tumenan banget sih. Dulu nyokap lu gak pernah masak, terus sekarang suka masak. Dulu gak pernah mikirin lu, sekarang malah nyuruh lu pulang. Kok aneh gitu sih? Iya, gimana ya Lang? Gua aja nih Lang, yang anak kandungnya, gua gak ngerti kenapa dia bisa berubah. Tiba-tiba dia seperti itu, masak lah ini, suruh gua pulang, perhatiin gua, kasih gua duit, macem-macem. Gua pun bingung, apalagi lu Lang? Apalagi lu? Gua aja yang heran ya kan? Apalagi lu?
Iya sih. Pasti gue harus pulang lah. Nggak enak gue bisa dimarahin sama dia kan, kasihan. Lo tau sendiri nyokap gue kan. Ya udah. Gak apa-apa ya? Ya. Oke. Thanks man. Ini kuncinya, kamu pegang aja ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Bye. Thanks ya bro. Hati-hati lo. Kayaknya rumah ini udah lama banget tuh dikosongin. Sofanya aja udah ditutupin. Saya bantu kamu beres-beres deh ya. Nggak usah. Biarin aku aja yang beres-beres ya. Kamu hari ini tuh udah kacau banget. Kamu pasti capek. Aku aja nggak apa-apa kok. Kamu mandi aja. Oh ya, Guntur bilang katanya di rumah ini ada beberapa baju peninggalan saudara yang cewek. Kamu mandi aja, ganti baju, terus istirahat lebih awal, ya? Ya udah buruan mandi. Saya udah bersihin semuanya. Kamu bisa lebih nyaman tinggal di sini. Aku udah nggak tahu lagi gimana cara berterima kasih sama kamu. Ya, kalau kamu mau berterima kasih, kamu harus memulai hidup baru. Jangan takut menjalani hidup, supaya usaha kita nggak sia-sia. Wah, kayaknya mau hujan. Ya udah, saya pulang ya. Kamu takut petir? Enggak apa-apa. Udah kamu pulang aja. Kayak malam ini saya nginep di sini aja deh. Udah nggak apa-apa, pulang aja. Saya nggak mau ngerepotin kamu. Kamu yakin? Kayak bakal hujan semalaman loh. Kamu berani tinggal sini sendirian? Ya udah, saya tidur di sofa aja. Saya akan temenin kamu. Ayo tidur.
yang ku inginkan. Kenapa sebanyak kisah, Ben? Gimana kalau lo ngetrek sama gue? Mumpung ada waktu, gue pengen ngabisin. Botak, lo siapa sih? Kok jagoan banget lo disini? Rupanya lu bawa teman. Boleh juga, temen lu setia ya. Tapi gue gak tahu, gue bisa ngabisin lo berdua. Lu yang lain, kalau mau hidup, pergi lo dari sini. Cepat pergi! Guys, ada makanan untuk kerjain. Guntur sama Gio. Terus! Kurang ajar. Pradex ternyata. Beradik! Berhenti anak buah lo. Lu andalan lu, Pak. Kalau mau berhentiin, lu coba aja sendiri. Hah? Loh. Iya! Maaf bos. Bos, maaf bos. Maaf bos. Baru gua kasih kerjaan begini doang udah gak becus. Bos, dari situ kesamaan orang lain, bos. Lu berdua jagain dia 24 jam tau gak? Kok bisa lu kasih dia kesempatan bersekongkol sama orang luar? Lu sekarang ceritain sama gua. Dia bersekongkol sama siapa? Mereka tuh berpura-pura sebagai tamu. Dan saya nggak tahu sama mereka. Swear, bos. Swear benar, ya? Iya bos. Dua bocah tinggi itu kelihatannya masih sangat muda bos. Mendingan lu gak usah kasih tau gua apa-apa. Dengar ya. Gua udah keluar duit banyak tau gak buat ini. Dan gua gak akan biarin dia pergi begitu aja. Gua mau lu cari tahu dia bersekongkol sama siapa aja.
percaya, Afi, kamu pasti bisa. Kamu harus sabar. Saya benar-benar gak tahan. Saya kesakitan. Saya ngerti, Ivy. Tapi kamu harus percaya. Saya akan ada di samping kamu. Sekarang kamu minta ya minutes of the meeting sama sekretaris Papa. Dan kamu pelajari itu dengan teliti ya. Dan besok kamu serahkan perkiraan rencananya kepada Papa. Oke? Udah, lo aja yang tentukan. Kalau gitu gimana kalau kita makan hamburger? Apa enaknya sih hamburger? Udah, makan yang lain aja. Gimana kalau ayam goreng? Aduh, gue paling gak suka makan yang gorengan. Nanti muka gue yang cantik ini bisa timbul jerawat lagi. Kalau gitu bakmi aja gimana? Aduh, kenapa sih lo? Setiap jalan sama lo, makannya bakmi melulu. Apa belum ada citra rasa yang lain, Tur? Gue tuh heran sama lu ya. Lu yang suruh gue nentuin makan, tapi semua yang gue pilih lu gak mau. Lu maunya apa sih sebenarnya? Lu kan tahu kalau gue suka stik sapi. Kenapa lu gak bilang dari tadi stik sapi? Gampang kan? Makan stik sapi udah, ya kan? Tur, lu kan pacar gue. Sudah seharusnya lu mengetahui apa yang gue suka. Gue bingung sama lu wanita ya. Kenapa gak lu bilang aja lu maunya apa, suruh gue nebak-nebak? Gampang kan? Beres? Lu kan bener-bener cintain gue kan? Sayangin gue kan? Tapi kok lu gak bisa menebak gue apa yang gue suka? Bener kata si Galang, wanita tuh suka seenak jidat. Apa lu bilang? Enggak, gak bilang apa-apa ya. Udah, jangan marah ya. Udah. Udah, jangan marah ya. Hati-hati tuh! Lu udah apa sih sebenarnya sama mereka? Apa ya? Nggak tahu ya. Gimana ya? Ya,
Ya waktu itu gue masih Gio lagi sama si Galang lagi main biliar, terus ya berantem sama orang. Bener, hanya sedikit berantem. Hanya sedikit berantem. Tapi kelihatannya lu udah dendam besar sama mereka. Enggak lah, biasalah itu preman-preman kecil, kroco-kroco. Gue peringatkan lo, lain kali jangan buat masalah lagi. Nanti kalau tiba-tiba dilukain orang lain, gue gimana dong? Kenapa? Lu khawatir ya sama gue? Gue udah bosen khawatir sama lo. Lo kan tahu, gue selalu bersama-sama lo. Ya jelas gue takut dong terlibat karena lo. Iya, lu kan pacar gue. Jadi kan kita pasti bersama-sama terus. Denger nih, lain kali jangan buat keributan di luar lagi. Ngerti? Siap, Bos. Paksa, harus paksa. Satu orangnya nggak bisa. Padahal lu bertiga. Lu inget gak gue ngomong apa kemarin? Iya bos, ingat bos. Tapi saya minta maaf bos. Maaf bang. Ya bos. Maaf bang. Lu bikin malu gue, lu jadi anak buah gue. Bos, saya kenal dengan bocah itu bos. Dia mirip dengan seseorang. Mirip siapa? Mirip dengan orang yang pernah bersama Galang. Galang. Betul bang.
Serius sewaktu kerja dan selalu berbuat salah. Lebih baik kamu mengundurkan diri dan teruskan main-mainmu. Pak, begitu ya. Tolong ingat kata-kata yang kamu bikin sekarang ya. Kalau kamu buat keributan lagi, jangan salahkan papa kalau kamu diusir dari perusahaan ini. Buru-buru, just relax, santai. Kalau di luar sana memang terlalu kompleks untuk Galang, ya sebaiknya Papa tinggal suruh dia berhenti kerja, tinggal di rumah, beres kan? Mama itu salah. Justru karena kompleks itu ya, kita harus membiarkan Galang belajar menghadapinya lebih awal. Tapi Pak, Galang itu kan masih kuliah dan dia masih terlalu muda. Ma, seumuran Galang itu, aku sudah mulai berbisnis. Nah, kamu tahu, dunia bisnis ini ada banyak orang licik, berniat jahat. Nah, aku justru menyuruh Galang kerja di kantor
supaya dia lebih awal terjun ke masyarakat, tahu? Supaya dia ya lebih awal belajar lingkungan kehidupan yang kompleks itu, supaya semua ini menjadi persiapan baginya untuk mewarisi perusahaan papa. Ngerti? Tapi Pak, kalau menurut Mama, Galang itu kan keras kepala. Mama nggak yakin kalau bisnis itu cocok untuk dia, Pak. Nah, beberapa hari belakangan ini, aku serius memperhatikan Galang, ya. Dan walaupun pengalamannya masih sangat sedikit dan ya masih belum matang dalam mengatasi masalah, ya, tapi dia punya keberanian untuk mencoba. Dan dia berani mencoba sesuatu yang baru. Ngerti? Aku berpikir ya, Galang adalah seorang yang sangat berbakat untuk berbisnis. Oh ya? Jujur ya, sesukses apapun aku berbisnis, tapi aku harus mengundurkan diri pada satu hari, ya kan? Nah, aku yakin dengan penilaian aku, Galang itu ya, akan lebih hebat daripada aku dalam berbisnis. Oh ya, ngomong-ngomong, katanya kamu mau beli sebuah villa untuk liburan. Apakah Mama sudah memilihnya? Iya Pak, kemarin itu Mama udah lihat beberapa villa dan semua bagus Pak. Sekarang Papa tinggal atur waktu Papa, nanti Mama antar ke sana. Gimana Pak? Enggak deh, biar Mama yang tentukannya, ya. Nah sekarang Papa ingin berunding sama si Galang beberapa hal. Jadi Mama tidur aja, oke? Oke Pak.